Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adrian. Saya dari kelas 2 TIF. Pada video ini, saya akan membuat video laporan praktikum pertemuan 4 pada mata kuliah Bengkel Pemrograman Framework 2. Pada video ini, saya akan membahas yang pertama, itu cara menampilkan data JSON. Lalu yang kedua, cara menampilkan data JSON menggunakan search dan filter. Lalu yang ketiga, menerapkan responsive dan grid design pada tampilan. Pada video ini juga saya akan menampilkan latihan praktikum beserta tugas praktikumnya. Baik, yang pertama saya akan menampilkan latihan praktikum pertemuan 4. Pada latihan praktikum 4, saya di sini membuat 3 komponen, yaitu komponen untuk menampilkan data dari framework, lalu menampilkan data framework menggunakan search filter, lalu yang ketiga itu menampilkan product list. Untuk product list dan framework search filter ini hampir sama isinya, namun hanya data JSON ini saja yang berbeda. Oke, langsung saja. Yang pertama itu framework list, yaitu cara menampilkan data JSON pada reads. Yang pertama kita harus menyiapkan dulu data JSON-nya di sini. Lalu kita membuat komponen framework list-nya. Di sini kita pertama harus mengimpor data JSON-nya dengan cara membuat variabel bebas, lalu mengincludekan nama file JSON-nya. Lalu di sini kita tampilkan dengan cara menuliskan variabelnya, lalu menampilkan menggunakan map. Ini menampilkan secara array. Lalu untuk variabelnya kita gunakan item. Nah, lalu di sini kita dapat menampilkan ID, nama, deskripsi, dan lain-lain seperti ini. Lalu yang kedua itu komponen yang kedua itu menampilkan dengan search dan filter, ya teman-teman. Untuk search ini dia berdasarkan nama dan deskripsi. Jadi pencocokan yang ditampilkan itu berdasarkan nama dan deskripsi yang ada pada data. Contohnya, reads dia akan menampilkan nama, mencocokkan nama, dan di sini dia menampilkan untuk mencocokkan pada deskripsinya. Lalu untuk tag dia berdasarkan data nested yang ada pada data nested, data yang ada pada teks. Lalu di sini ada komponen yang ketiga, yaitu product list. Product list ini hampir sama seperti tadi, namun data JSON yang digunakan itu berbeda. Di sini mempunyai data sendiri, yaitu tentang produk-produk elektronik, ya teman-teman. Sama seperti tadi, untuk product list ini menggunakan search dan filter. Untuk search sama seperti tadi, dia menggunakan atau mencocokkan berdasarkan deskripsi dan berdasarkan titel produknya. Lalu untuk filternya sama seperti tadi, menggunakan tag. Jadi jika kita search, dia akan mencocokkan kepada titel dan deskripsinya. Untuk penggunaan responsive grid dapat dilihat di sini. Di mana
Jika dia menggunakan ukuran kecil, dia akan menampilkan 2 kolom. Lalu jika dia menggunakan tampilan besar atau LG untuk laptop kecil, dia akan menampilkan 3 kolom. Lalu untuk tampilan XL atau besar, dia akan menampilkan 4 kolom. Contohnya jika kita full screen kan, dia akan menampilkan 4 kolom. Seperti ini teman-teman. Ada 4 kolom yang ditampilkan. Begitulah penerapan responsive grid desainnya. Lalu saya akan membahas tentang tugas. Pada tugas ini, saya membuat data JSON tentang produk sepatu ini teman-teman, karena sebelumnya pada project kami menggunakan atau membuat sebuah e-commerce untuk penjualan sepatu. Sini untuk data sepatunya menggunakan nama, image, brand, kategori, harga, diskon, rating, menggunakan tag, menggunakan nested kolom ya teman-teman untuk datanya. Lalu untuk penjelasannya di sini, untuk search-nya dia menampilkan berdasarkan nama produk dan berdasarkan brandnya. Jika kita cari brand Adidas, maka dia akan menampilkan Adidas berdasarkan brandnya Adidas juga. Jika kita mencari Nike, maka dia akan menampilkan nama yang mengandung Nike dan brand Nike itu sendiri. Lalu untuk filter, di sini saya menggunakan 2 filter. Yang pertama itu menampilkan berdasarkan tag, lalu menampilkan berdasarkan brand. Untuk logikanya, di sini kita membuat 2 variabel untuk menyimpan tag yang dipilih dan untuk menyimpan brand yang dipilih. Lalu di sini ada variabel handle change, yaitu untuk menampilkan perubahan yang dibuat dari input search dan input tag ini teman-teman. Lalu di sini untuk menampilkan tag yang ada pada produk dan menampilkan semua brand yang ada di produk. Lalu untuk logika filternya yang berdasarkan produk, untuk search dia itu menampilkan berdasarkan nama dan berdasarkan brand ya teman-teman. Jadi yang dicocokkan itu berdasarkan nama dan berdasarkan brand. Lalu untuk tag, dia akan mencocokkan berdasarkan kolom tag teman-teman. Lalu untuk brand, sama seperti tag tadi, dia akan mencocokkan dengan kolom brand teman-teman. Lalu menampilkan data yang saling berhubungan, yaitu search, tag, dan brand teman-teman. Lalu untuk aplikasi responsive design-nya, pada tugas ini saya membuat pada inputan search dan filter teman-teman. Di sini dapat dilihat untuk ukuran kecil dia akan menampilkan 1 kolom. Lalu jika dia ukuran normalnya dia akan menampilkan 1 kolom. Lalu untuk ukuran S mini, untuk ukuran HP, dia akan menampilkan 2 kolom seperti ini. Lalu jika kita menggunakan ukuran LG atau ukuran laptop dengan resolusi 1024, dia akan menampilkan 3 kolom. Seperti ini aplikasinya. Jika untuk ukuran kecil, dia akan menampilkan 1 kolom ini teman-teman. Lalu untuk ukuran
HP-nya, dia akan menampilkan 2. Lalu jika kita full screen kan untuk ukuran laptop, dia akan menampilkan 3 yang teman-teman untuk responsifnya. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.